A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV, channel kesayangan kita, dalam program zikir, doa dan amalan, ya, di mana kita akan sama-sama menambah hazanah wawasan pengetahuan kita tentang zikir-zikir, doa-doa dan amalan-amalan yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW, serta ya mungkin doa-doa, amalan-amalan, zikir-zikir yang diajarkan oleh para ulama kita. Karena ya kita harus sadari ya, bahwa yang namanya ulama, ya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Makanya di dalam tradisi pesantren-pesantren ya, itu biasa ya, ada ijazah zikir wirid ya, amalan-amalan dari guru-guru ya, dari kiai-kiai, dari masyayikh, para syekh ya. Ya mereka tentu menemukan ya zikir-zikir, doa-doa dan amalan-amalan itu berdasarkan ya keilmuan mereka, kesalehan mereka gitu kan. Sehingga kemudian ya zikir-zikir, doa-doa dan amalan-amalan tersebut memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya. Wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kita berharap ya semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ya, ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka ya, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini ya, di dalam program zikir, doa dan amalan ya, saya ingin mengangkat satu doa ya yang cukup spesial, dan doa ini kadang-kadang jarang dibaca oleh para imam karena doanya ini agak tersembunyi gitu ya. Ada di dalam surah Asy-Syu'ara ya. Ini lagi rame nih surah Asy-Syu'ara ya. Surah yang ke-26 ya, sahabat iDream, di ayat yang ke-80, ayat yang ke-83 dan ayat yang ke-84. Ya. Di dalam surah Asy-Syu'ara ini ya, Asy-Syu'ara itu artinya para penyair ya. Ya. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-83 dan ayat yang ke-84 ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini ayatnya dari ayat 83 hingga ayat yang ke-85. Jadi ada 3 ayat dirangkai jadi menjadi satu doa ya. Di mana isi doa ini adalah ya, kalau kita lihat dari redaksi ayat ini adalah doa untuk minta diberikan hikmah dan kesalehan. Kita tahu ya kemuliaan ya seorang manusia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau merujuk ke dalam surah Al-Hujurat ya, disebutkan kan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia, akram yang paling mulia itu di antara kita ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ya, kalau berbicara takwa, ya bahasa kitanya adalah bicara kesalehan. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang mulia, ya kita harus jadi orang soleh kan begitu ya. Kita harus jadi orang soleh. Nah,
untuk menjadi orang soleh ini salah satu pilarnya, pilarnya banyak ya, penyangga-penyangga kesalahan itu banyak ya sahabat itu, amalan, ya, ibadah, pola pikir gitu ya, kemudian juga sifat ya, kesabaran dan sebagainya, itu kan banyak ya. Nah, salah satu pilar kesalehan seseorang itu adalah doa. Ya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini ya, agar kemudian kita ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Dan hikmah, ya, kalau berbicara hikmah, nah hikmah ini ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, menurut penafsiran sebagian para ulama, yang disebut hikmah ini adalah ilmu ya, atau perkataan yang benar yang menghilangkan keraguan ya. Atau bisa juga hikmah itu dimaknai sebagai faedah ya, atau kebaikan ya, di balik sesuatu. Ya. Atau ada juga memaknai hikmah itu dengan maksud kebijaksanaan. Ya, kalau berbicara kebijaksanaan sebetulnya dekat kepada ilmu ya. Kalau digandengkan keduanya antara hikmah dengan kesalehan, klop tuh ya. Ya, ketika seseorang memiliki hikmah atau ilmu ya, wawasan yang luas, keilmuan yang mendalam, lalu kemudian diikuti dengan kesalehan, inilah puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang yang kesalehannya bagus tetapi ilmunya kurang. Bukan berarti kemudian ini tidak mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu kan. Ya, tetapi kan di dalam ayat di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mujadalah ya kalau nggak salah disebutkan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, orang-orang yang beriman itu ya Allah tinggikan derajatnya. Allah angkat derajat orang-orang beriman dibandingkan orang-orang tidak beriman. Nah, jadi semua manusia ini ya, dari semua manusia ini ya, yang tinggi derajatnya adalah orang yang beriman di sisi Allah, yang makin dekat kepada Allah ya. Makanya disebut tinggi derajat itu karena dia makin dekat kepada Allah. Nah, dan di antara orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang saleh ini ada lagi yang lebih tinggi ya, lebih dekat lagi kepada Allah. Siapa? Mereka yang kemudian diberi, yang memiliki ilmu, memiliki hikmah gitu ya. Maka ya, wajar kalau kemudian ya kita berharap ya di dalam diri kita itu berkumpul dua itu ya. Ada hikmah yang dalam di dalam diri ya, ada hikmah yang besar di dalam diri kita, dan ada juga kesalehan ya, kebaikan yang juga besar di dalam diri kita. Ini kita minta kepada Allah ya, agar kita diberikan hikmah dan juga kesalehan ya. Sehingga ketika kita meninggalkan alam dunia ini, kita akan menjadi buah tutur kata yang baik ya, bagi orang-orang setelah kita. Jadi orang mengenang kita sebagai orang besar, mengenang kita sebagai orang baik ya, mengenang kita sebagai orang yang akan yang berjasa besar ya, membawa mereka, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak ya, kemudian mengenang kita sebagai orang tua yang saleh ya, orang tua yang kehadirannya dirindukan ya, kewafatannya sangat begitu disedihkan ya. Kemudian kalau ada apa-apa ya, apa yang terjadi di zaman kita ya, dikenang oleh mereka menjadi buah tutur kata yang baik. Oh, dulu bapak nih ya pernah situasi kayak gini ya, ini yang dilakukan. Nah, ini kita ikuti, kita contohkan. Jadi amal saleh ya. Jadi orang tua yang menginspirasi anak-anaknya, menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, man dalla ala khairin ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, man dalla ala khairin falahu ajru ka fa'ilihi. Ya, siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan ya, falahu ajru ka fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan ganjaran ya, atau pahala seperti pengamalnya ya, au kama qala ya, kurang lebih begitu makna hadisnya. Jadi siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, nah dia nunjukin, lalu kemudian orang itu mengerjakan kebaikan itu, maka kemudian kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, kalau kita kemudian menginspirasi ya,
orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita dengan kebaikan-kebaikan, ya, dengan kesalehan, lalu kemudian mereka kenang itu. Lalu kemudian ketika kita sudah tidak ada, ya mereka melakukan kebaikan-kebaikan itu karena kita yang menginspirasi mereka, maka mengalirlah pahala jariah, ya, kepada kita di alam kubur. Nah, ini yang kemudian juga harusnya menjadi motivasi ya bagi kita untuk membaca doa ini. Ya, doa minta diberikan hikmah dan juga kesalehan di dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ya, ayat yang ke-83, ya, hingga ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman walhiqni bisalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Nah, 3 ayat, ya, merupakan 3 rangkaian doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 permohonan nih sahabat Adrim, ya. Rabbi habli hukman walhiqni bisalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ada 4, ya. Rabbi, wahai Tuhanku, habli hukman, ya, berikanlah kepadaku hikmah. Ya, Rabbi habli hukman walhiqni bisalihin, ya, dan masukkanlah aku ke dalam kelompok atau golongan orang-orang yang saleh. Nah, ini permintaan yang kedua nih, ya. Rabbi habli hukman, ya Allah berikanlah aku hikmah, walhiqni bisalihin, dan masukkan juga aku ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Nah, apalagi kita minta? Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku ya Allah, ya, sebagai buah tutur kata yang baik bagi orang-orang kemudian. Nah, ketika kita wafat, kita dikenang sebagai orang baik, ya, dikenang sebagai orang saleh, sehingga yang keluar dari lisan mereka ketika nama kita disebut, yang keluar adalah cerita-cerita yang baik. Bapak kenal Abi Kenji? Oh kenal, Abi Kenji itu dulu ya orangnya ya suka nolong, gitu ya. Orangnya suka bergaul, murah senyum misalnya begitu, ya. Kan enak ya kita di alam kubur dengarnya gitu kan, ya Allah ya ini orang masih ingat aja gitu ya kebaikan-kebaikan kita. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita. Gitu. Nah, jadi ini yang kemudian kita minta kepada Allah, ya. Rabbi habli hukman walhiqni bisalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Kemudian kita minta kepada Allah, waj'alni min warasati jannatin na'im, dan ya Allah jadikanlah aku termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan mempusakai, ya, atau mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ada 4 permintaan di dalam 3 ayat ini, ya, dari ayat yang ke-83 hingga ayat yang ke-85 surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-8, surah Asy-Syu'ara, ya. Ya Rabbi habli hukman, ya Rabbi habli hukman walhiqni bisalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, ya, berikanlah kepadaku hikmah. Sebagaimana saya katakan tadi, ya, hikmah ini ya, identik dengan ilmu, ya, kealiman, ya. Ya, kalau kata Rasulullah SAW, ya, dalam satu hadisnya, al ilmu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat, ya. Belajar itu, ya, itu kewajiban bagi seorang muslim. Ya, dan di dalam ayat Quran tadi katakan bahwa orang-orang yang berilmu itu Allah tinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, ya, walladziina utul ilma darajah, ya. Bahwa derajat orang-orang yang diberikan ilmu itu Allah tinggikan. Maka kita minta kepada Allah diberikan, ya, hikmah, pemahaman, ya, atau ilmu yang mendalam sehingga kemudian derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, ya, semakin dekat kepada Allah. Karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sahabat dari akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, puncaknya adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di yaumul mahsyar, ya, tidak semua orang bisa ketemu Allah, ya. Nah, nanti kan kita dibagi itu, kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, ya, itu manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut sebagai golongan kanan, ya.
golongan kanan ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, lalu kemudian di atas golongan kanan ini ada namanya orang-orang yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun ya, orang-orang yang lebih dulu beriman. Nah, orang-orang ini punya akses untuk dekat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aksesnya kepada Allah ini unlimited. Nah, sementara orang yang segolongan kanan dia di surga. Cuman akses kepada Allahnya tidak seperti itu tadi ya. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang golongan kiri, ya inilah ya yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya, jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok ini. Nah, jadi ya ketika kita memiliki ya derajat yang tinggi ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar peluang kita untuk masuk ke dalam kelompok as-sabiqunal awwalun tadi. Nah, karena as-sabiqunal awwalun ini kalau kata dalam surah Al-Waqiah itu sebutkan sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya. Mereka ini banyak ya dari orang-orang terdahulu dan sedikit dari orang kemudian. Jadi makin kemari orang yang memiliki kedekatan ketinggian derajat kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sedikit. Semakin sedikit kalau kita baca surah Al-Waqiah. Nah, jadi ini yang kita minta kepada Allah ya. Karena ya puncak kebahagiaan seorang muslim ya pada hakikatnya adalah ketika dia berjumpa dengan zat yang disembahnya ya. Selama hidup di alam dunia ini ya. Kebahagiaan besar ya ketika dia bisa bercengkrama ya, berbicara ya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok itu. Nah, oleh karena itu kemudian kita minta kepada Allah ya Rabbi habli hukman. Ya Allah berikanlah kepadaku hikmah ya, kedalaman pengetahuan. Wal hikni bisalihin, dan ya Allah masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang saleh ya. Jadi orang-orang saleh ini ya, adalah orang-orang yang ya, ibadahnya kuat. Ya, kalau kita lihat definisi saleh di dalam Al-Qur'an adalah mereka yang ya, ibadahnya amalnya banyak. Ya, makanya kalimatnya wa aminus shalihat ya. Mereka innallazina amanu wa aminus shalihat, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan-kebaikan ya, banyak berarti kan. Maka ciri orang saleh adalah amalnya, amal perbuatannya, kebaikannya, ibadahnya banyak. Nah, dan ini kita minta kepada Allah ya supaya kemudian kita termasuk ke dalam kelompok orang yang ya, banyak melakukan kebaikan. Nah, ya, karena memang ya kalau berbicara ya kualitas kenikmatan kita di surga ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, itu perbedaannya ya. Dari kualitas amal yang kita buat. Semakin bagus ya, amal yang kita buat, maka semakin nikmat ya, yang kita rasakan ya, semakin nikmat ya rasanya kita berada dalam surganya Allah. Ibarat orang makan ini sahabat hadirin kan ya, ada orang yang satu lapar, yang satu lagi enggak terlalu lapar ya, disodorkan dua makanan yang sama ya. Lauknya sama, ya buahnya sama, ya dessertnya sama gitu kan. Maka itu rasanya beda itu. Ya. Ya. Yang sedang merasakan lapar itu makannya wah enak banget, lahap banget. Tapi orang yang nggak terlalu lapar ya, atau mungkin kenyang, makannya cuma dilihat doang. Balik cicipin dikit ya, begini aja rasanya gitu ya. Ya enak juga, tapi kan beda tuh nikmatnya sama orang yang betul-betul lagi lapar. Itulah gambaran kualitas kenikmatan di surga. Ketika kita di dunia capek ya, capek dengan beramal soleh ya, karena banyak amal yang kita perbuat ya, bangun di waktu malam ya, capek bangun di waktu malam ya, capek saum ya, capek qiyamul lail ya, capek apalagi ya, capek dengan sabar. Sabar itu kan lelah itu. Siapa bilang capek itu enggak lelah ya? Untuk bisa sabar itu luar biasa lelahnya. Ya, sabar itu bukan satu hal yang tidak melelahkan ya. Ya sabar dengan capek dengan kesabaran, ya, capek. Ini saya gunakan bahasa capek supaya kita ngeh ya bahwa memang ya, kelelahan itu semua adalah
sesuatu yang harus kita pasrahkan kepada Allah. Jadi mudah-mudahan lelahnya jadi lillah, kan bahasa begitu ya. Ketika kita lelah kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Maka insya Allah ya di yaumul mahsyar nanti ya, ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah, wah ya, segala kenikmatan yang telah Allah berikan ya, di surga itu nanti luar biasa nikmatnya, luar biasa rasanya gitu ya. Nah, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga di sini, waj'alni lisana sidqin fil akhirin ya, kita menjadi buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang kemudian, artinya kita ya mewariskan ya kisah-kisah indah ya, cerita-cerita yang indah kepada keturunan-keturunan kita. Ketika kita hidup bersama mereka ya, karena kesalehan tadi ya, kesalehan dan hikmah yang kita miliki, lalu kemudian buntutnya adalah mereka kemudian anak-anak kita merasakan ya bagaimana kebaikan-kebaikan itu, bagaimana ilmu-ilmu itu kita berikan kepada mereka. Maka kemudian ketika kita sudah tidak ada ilmu itu ya, amalan-amalan yang kita contohkan itu mereka lanjutkan. Ada tuh ya, orang-orang soleh yang kemudian mewariskan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, rutinitas beliau gitu kan kepada anak-anaknya. Ada seorang habaib ya yang baru meninggal beberapa bulan lalu ya, setelah Lebaran apa sebelum Lebaran ya, saya lupa, sebelum puasa itu di Bekasi. Beliau biasa ya punya amalan, selesai sholat Jumat itu dikumpulkan anak-anak kecil yang ikut sholat Jumat di masjid beliau ya. Lalu kemudian beliau berikan uang sedekah ya, 10.000 setiap hari Jumat. Ya, anak-anak itu semangat, dia datang ke masjid sholat Jumat. Nanti diajarin tuh siapa yang tadi sholat sholat Jumat dia bercanda ya, siapa yang enggak bercanda dilebihkan uangnya. Baiklah ya. Dan itu menjadi kenangan bagi anak-anak itu. Dan alhamdulillah ya, itu kemudian dilanjutkan oleh putra-putra beliau. Dikumpulin lagi anak, lanjutin. Yang kayak gini nih ya, sahabat Edrim yang dirahmati Allah, akan menjadi sebuah pemandangan yang indah ketika kita sudah berpindah alam. Karena ada riwayat yang menyebutkan ya, orang-orang yang berada di alam kubur ya bisa menyaksikan kita. Kita nggak bisa ngelihat mereka gitu kan, nggak bisa menyaksikan kehidupan mereka. Mereka bisa. Ya, ketika kebaikan-kebaikan yang mereka wariskan itu kemudian kita lanjutkan, kita teruskan, maka itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri ya, menambah lagi ya pahala kebaikan bagi mereka ya kan. Di dalam hadis kan juga jelas ya disebutkan, idza matal insan ya in qata amaluhu illa min salasah ya, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin salih yad'u lah. Ya, orang meninggal putus amalnya kecuali 3 ya, sedekah jariyah. Nah, ketika anak-anak kita melanjutkan kebiasaan bersedekah ya, maka itu menjadi jariyah juga buat kita itu kan. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada mereka, ilmu agama, ilmu umumnya kita ajarkan kepada mereka, cara bisnis yang menguntungkan sesuai dengan ajaran syariat. Ini jadi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana menjauhkan diri dari riba ya, biar enggak terjerat pinjol. Itu kan ilmu yang luar biasa. Yang ngajarin UMKM ya, bagaimana merintis usaha kecil ya, kemudian jadi menengah, jadi besar. Ini bermanfaat ilmu ini. Ketika ilmu itu kemudian diterapkan, dipakai, diajarkan lagi kepada generasi setelahnya, itu jadi pahala mengalir bagi kita. Ya, awaladin saleh yad'una, itu kemudian anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, ini bagian dari maksud ya, kita minta kepada Allah waj'alni min lisana sidqin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan terakhir kita tutup doa ini dengan kalimat waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang akan mewarisi mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalimatnya disebut sini penuh dengan kenikmatan, jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Kenapa disebutnya penuh kenikmatan? Karena memang kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini ya, itu tidak full ya. Dalam satu riwayat ya disebutkan Allah menciptakan rahmat ya,
di dalamnya termasuk nikmat itu 100%. Lalu kemudian diambil 1%-nya diberikan ya kepada seluruh makhluk yang ada di alam dunia, dibagi rata 1% itu. Hatta ya sampai-sampai seekor binatang buas ya, akan menjaga kakinya ketika menyusui anaknya supaya nggak kena anaknya dengan rahmat itu, yang 1% itu. Termasuk kenikmatan ya, makanya kalau kita perhatikan ya, kita makan buah ya, misalnya kita suka makan buah itu kan, dengan orang hutan makan buah nikmatnya sama itu. Dia merasakan kenikmatan yang sama seperti kita ketika makan, ketika mencampuri pasangannya, itu kenikmatannya sama itu kan. Itu kan diambil dari 1 yang dibagi rata. Lalu kemudian ketika kita nanti meninggal masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala begitu. Amin ya. Maka kemudian nikmat yang 99 itu yang masih ada di langit diberikan kepada penduduk surga. Satu-satu. Satu orang dapat full kenikmatan 99 plus 1 yang di alam dunia. Jadi 1 yang di alam dunia dikumpulkan di akhirat di surganya Allah jadi 100% dan diberikan kepada setiap ahli surga. Gimana enggak kelojotan itu ya nikmatnya 100% ya. Sedangkan nikmat 1% dibagi rata aja luar biasa gitu ya, sampai orang sanggup bunuh-bunuhan ya demi memenuhi lambung ya, demi makan enak ya, demi bisa mendapatkan perempuan yang diinginkan, itu sampai begitu kan. Apalagi kalau kemudian kenikmatan itu Allah kumpulkan menjadi 100% pada setiap penduduk surga. Nah, oleh karena itu ya, ini yang kemudian harus memotivasi kita ya, bahwa target ya, cita-cita terbesar kita adalah masuk ke dalam surganya Allah ya, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Inilah doanya, saya ulangi ya, Rabbi habli hukman wal hikni bisalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Mudah-mudahan doa ini bisa kita hafal, kita baca ya. Kemudian kita amalkan ya rutin ya sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan ya pada akhir kehidupan kita doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjadi orang yang diberikan kedalaman ilmu ya. Kemudian diberikan ya kekuatan untuk menjalankan kesalehan ya, amal-amal soleh yang banyak, dan kemudian menjadi buah tutur kata yang baik bagi orang-orang sepeninggalan kita, dan pada akhirnya kemudian kita dimasukkan ke dalam jannah, surga ya, jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Yatim yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kehilapan saya pribadi, semoga bermanfaat. Saya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.